Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Merasilu mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 hingga 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musyafir dari Venesia, Italia pada tahun 1292 Masehi yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir. Dirham, mata uang kuno kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan Samudra Pasai. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letak yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lainnya. Catatan sejarah kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh. Makam tersebut terletak di desa Buringin dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai gaya India. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antara buku tasawuf yang terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum karya Maulana Abdul Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Melalui kitab tersebut diinformasikan mengenai pembangunan Islam di Asia Tenggara pada waktu itu.